puas gitu si mapsnya gitu ya. Jadi bikin denah ini emang kayak harus sabar dan juga dibawa enjoy aja ya sambil belajar, oke? Yang pertama yang harus kita lakuin adalah udah nyambung WhatsApp web lewat PC atau laptop kalian. Di sini pembeli aku itu udah ngirimin lokasinya tempat mereka menikah, dan di sini bakal aku buka lewat laptop aku. Jadi tinggal kita buka aja lokasinya. Bakal ada tampilan kayak gini. Kalian perhatiin bener-bener lokasi pembeli kalian itu di mana. Di sini jangan sampai kegeser atau kayak gimana ya. Kalau udah, kalian pantengin jalan-jalan di sekitar lokasi itu ya. Jadi seandainya si pembeli aku itu rumahnya ada di titik merah itu, aku bakal pantengin jalan-jalan besar yang ada di sekitar rumah pembeli aku. Dan di sini aku juga bisa lihat untuk mengamati tempat-tempat yang sekiranya bisa dijadiin sebagai patokan gitu loh, atau tanda untuk menuju si rumah pembeli aku. Jadi gitu caranya bikin denah ya. Jadi kita harus perhatiin bener-bener jalan besarnya, gang yang keberapa, dan juga tempat-tempat yang sekiranya terkenal di sekitar lokasi tersebut. Nah, di sini aku pakai CorelDRAW X8, dan di sini jangan lupa untuk lembarnya ini kalian bikin yang landscape. Terus ukurannya kalian bisa ikutin seperti yang punya aku di sana. Jadi kalian sesuaiin aja, karena yang menurut aku itu ukuran yang udah standar yang bisa dipakai di undangan apapun. Nah, sambil kita buka maps-nya, sambil kita juga buka CorelDRAW-nya. Jadi kita perhatiin bener-bener apa yang mau kita gambar. Dan di sini karena peta aku ini ada sekitar 3 jalan besar gitu, dan beberapa tempat-tempat terkenal. Ini nanti bakal aku masukin satu persatu, kayak puskesmas, kemudian ini ada juga balai desa, dan juga kan rumahnya di sini. Jadi pokoknya kita pastiin bener-bener tempat-tempat yang penting ini tuh bakalan masuk di denah kita gitu. Karena kalau seandainya tempat-tempat penting ini nggak masuk, mungkin orang lain yang mencari rumah pembeli aku ini akan bingung gitu. Ini kok nggak ada patokannya yang bisa dijadiin acuan gitu. Di sini aku selalu pakai rectangle dan aku pakai garis lurus aja. Kita pakai persegi panjang seperti biasa. Aku nggak pakai yang bentuk denah yang aneh-aneh apa gimana gitu, nggak. Di sini tinggal di copy aja pakai transformation ya. Cara untuk memunculkan transformation udah ada di video sebelumnya. Ini videonya anti skip ya. Jadi aku harap kalian gak bosen dan perhatiin sampai habis. Nah, di sini juga ada garis melintang juga. Aku lupa ini horizontal apa vertikal ya. Pokoknya ini tuh ada garis-garisnya, ada jumlahnya ada sekitar 3 atau 4. Ini yang penting kita gambar dulu, nanti disesuaiin lagi. Maksudnya disesuaiin lagi tuh bisa jadi nanti jalannya aku hapus 1 atau berapa gitu. Yang penting ini kita gambar dulu gitu. Layoutnya tuh kita bikin dulu secara lengkap gitu. Nah, ini kalau kalian pengen pakai denah kalian sendiri buat nyoba denah rumah kalian sendiri itu boleh banget. Karena ini contohnya tuh mumpung ada pembeli aku yang emang pesan undangan, jadi aku pakai ini buat tutorial juga. Tapi buat kalian yang sekiranya masih pengen belajar nih kak, masih pengen nyoba analisa maps-nya gimana, kalian bisa pakai denah rumah kalian sendiri, oke? Yaudah, ini pokoknya diatur-atur aja sesuai dengan ketentuan si maps-nya tadi, oke? Nah, karena di sini itu di maps pembeli aku ya, ini tuh ada gang kecil menuju rumahnya. Ini ada beberapa gang. Nah, kita nih wajib banget nih masukin ke dalam denah kita. Karena gang kecil-kecil itu penting juga nih buat dipatokin untuk menuju rumah si pembeli gitu ya. Nah, di sini kita tetap pakai rectangle, tapi karena ini emang di maps-nya kan gang-gang kecil, jadi kita pakai persegi panjang yang ukurannya kecil-kecil. Pokoknya diatur aja sedemikian rupa yang hampir mirip
posisinya sama kayak di denah, oke? Di maps maksud aku. Jadi ini tinggal kalian tata-tata aja. Ini tampilan denahnya emang rada masih ambigu, tapi nggak apa-apa, nanti kita benerin lagi. Dan ini aku putuskan untuk menghapus satu jalan. Jadi aku mungkin bakal ngambil ya cuma 2 jalan gede ini aja sih. Nah, kayak gini. Tuh kan ini ada 3 gang, dan di sini aku udah bikin 3 gangnya. Oh, ternyata 4. Kalau udah ini ditata semua. Pokoknya gimana, hampir ini tuh jalannya tuh mirip dengan maps yang udah dikirim sama pembeli kalian gitu. Ini kalian tata-tata ulang bagaimana enaknya, bisa enak dilihat gitu ya. Jangan lupa kita harus tetap fokus dengan yang namanya tempat-tempat penting yang ada di sekitar rumah pembeli kita ya. Jadi lokasi utama, terus tempat-tempat penting apa yang akan kita masukin. Di situ jalannya harus jelas. Di sini kan kayaknya jalan aku masih ambigu nih. Nah, ini kayaknya bakal aku tambahin 1 jalan raya lagi. Tadi kan 3 ya jalan rayanya. Ini udah aku benerin. Jadi kalian cross check lagi, ini udah enak dilihat atau belum, ini jalannya udah bener atau belum gitu. Jadi kalau kalian di sini pertigaan tapi kalian gambarnya perempatan, itu pasti juga bikin orang bingung gitu ya. Jadi kalau bisa kalian cek dan recheck lagi, ini tuh udah bener-bener tepat atau belum denahnya gitu ya. Jadi dipantengin aja sampai puas gitu si mapsnya gitu ya. Jadi bikin denah ini emang kayak harus sabar dan juga dibawa enjoy aja ya sambil belajar, oke? Nah, ini denah yang aku buat udah jadi polanya kayak gini. Kalau udah bener fix ya, ini kalian select semuanya, terus kalian pilih yang bagian atas ini. Nah, jadi kalian setelah diklik itu tadi, ini tuh jadi kayak nyambung semuanya gitu loh. Tadi kan kayak patah-patah gitu kan, sekarang udah nyambung semuanya persis kayak yang di peta gitu. Kalian bisa lihat lah ya. Dan kalau udah bener fix tadi tempatnya, kalian langsung buka aja link barcode generator. Nanti linknya bakal aku taruh di description box. Nah, tadi yang di petanya tadi, kalian langsung di copy aja URL-nya. Jadi linknya di copy terus dipaste ke sini, tinggal di generate kode QR-nya. Nanti bakal muncul kayak gini, kalian bisa pilih bingkai frame yang mana. Biasanya aku pakai yang scan mini sih. Terus diunduh aja JPG-nya dan kalian tunggu sampai selesai nih bagian tulisan biru ini. Kalian tunggu, jangan sampai di logout dulu sebelum kodenya QR barcode-nya ini tuh ke-download gitu ya. Ini udah ke-download. Kalau udah ya, kalian tuh cek lagi, kemudian kirimin ke pembeli kalian apakah udah bener ini alamat mereka gitu ya. Jadi ini dikirimin dulu ke mereka, ditanyain dulu apakah ini udah fix atau belum gitu caranya, oke? Jadi dikirimin dulu, nunggu balasan dari pembelinya, ini udah bener atau belum ya kak gitu. Kalau udah fix, kalian tinggal tata lagi undangan kalian gitu. Nah, karena sebelumnya kan aku udah pernah bikin denah dan aku udah download secara gratis icon-icon rumah-rumahan ini. Jadi di sini aku tinggal copy aja. Nah, buat teman-teman yang sekiranya bingung mau dikasih icon apa, kalian bisa download secara gratis atau cari yang bener-bener free ya. Dan di sini atau kalian pengen rumah-rumahannya ini diganti cuma objek-objek bentuk kotak atau lingkaran, itu nggak masalah, atau kalian bikin sendiri, sketsa sendiri itu lebih bagus lagi.
Nah, di sini untuk yang bagian rumahnya pasti aku ikonnya tuh kayak aku gedein gitu, terus aku kasih tulisan lagi lokasi biar kelihatan ini tuh jelas kalau di sini tuh memang rumah si pengantinnya itu. Nah, terus kalau udah, kalian lihatin lagi tempat-tempat penting yang ada di mapsnya tadi dan tinggal kalian pasang-pasangin aja di denahnya gitu. Denah kan udah fix ya ini. Nah, ini tinggal pasangin aja. Di sini ada apa namanya? Puskesmas Tiudan namanya. Nah, ini tinggal aku masukin aja tempat-tempat pentingnya gitu ya. Pokoknya ini mana-mana tempat yang bisa dijadiin patokan, kalian pas-pasin aja sesuai dengan garisnya juga ya, garis yang udah kalian buat gitu. Kalau emang tempatnya tuh ada di pertigaan ya kalian taruh di pertigaan, kalau ada di perempatan ya di perempatan gitu. Pokoknya disesuaikan aja sama yang di mapsnya, oke? Oke, ini aku percepat nggak masalah. Ini kalau udah jadi tempat-tempatnya yang penting, ternyata aku cuma masukin 3 icon aja karena emang kelihatannya kalau terlalu banyak itu ya bikin bingung juga. Jadi aku pilih tempat-tempat yang bener-bener utama banget gitu ya. Nah, di sini kalau udah kalian lihat lagi jalan apa yang ada di sekitar rumah pembeli kalian. Jadi jalan apa yang kelihatan di situ kalian tulis. Di sini kan ada tulisan Jalan Raya Kleponan Tiudan. Ini perlu banget kalian tulis di jalanannya sini karena itu juga jadi patokan penting ketika kalian bikin denah gitu. Untung aja di lokasi pembeli aku yang satu ini tuh jalannya cuma ada satu, yaitu si Jalan Kleponan ini. Jadi tinggal kita tulis aja Jalan Kleponan untuk ditaruh di denahnya, oke? Ditulis aja ya. Oke, kalau udah jadi tulisan jalan rayanya, sekarang yang perlu kita tambahkan adalah sebuah garis panah. Di sini kita pakai 3 point curve seperti biasa aku pakai ini. Kita bikin garis lurus saja ya. Nah, kayak gini. Terus kalian lihat di bagian atas sana. Di sini kalian bisa pilih tanda panah apa yang pengen kalian bikin gitu ya. Nah, ini kalau hadapnya salah tinggal kalian ganti, mungkin hadapnya di bagian sini gitu ya. Kalau udah tinggal dibalik aja sesuai menuju arah si rumah pembeli kalian gitu. Jadi kalau arahnya ke bawah ya ke bawah, kalau arahnya ke samping ya ke samping gitu. Ini tuh kayak orang berasal dari mana harus belok lewat mana gitu. Jadi tanda panah ini tuh penting banget untuk dimasukin dalam denah, biar selain kayak mempercantik denah ya, ini juga bikin orang tuh jadi ngerti, oh ini tuh abis dari sini, dari puskesmas atau dari mana, itu kita bisa belok ke sini gitu. Jadi tanda panah ini tuh beneran penting banget untuk kebutuhan bikin denah gitu ya. Jadi jangan sampai dilupain guys, oke ya. Ini kalian bisa atur-atur sendiri sesuai dengan arah rumah pembeli kalian itu denahnya tuh kemana gitu ya. Kayak gini. Nah, ini bayangin aja kalau nggak ada tanda panah-panahnya kayak gini, pasti denah kalian tuh bakalan sepi banget, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Jadi mending kalian kasih nih ya. Terus kalian perhatiin aja barangkali ada garis yang belok atau garis yang gak lurus, kalian cek-cek lagi gitu. Oke, kalau udah, ini pokoknya kalian selesaiin dulu ya si tanda-tanda panahnya ini. Kemudian kalau udah jadi, jangan lupa kirimin dulu, screenshotin dulu denah sementara ini ke pembeli kalian buat dicek apakah ini udah bener atau kurang
apa gitu. Biasanya tuh pembeli kan butuh apa ya, oh mbak ini kurang dong, ditambahin ini, ditambahin simbol ini kayak atau apa gitu. Jadi kalian bisa kirimin dulu ke pembeli kalian, jangan langsung diburu-buru buat dicetakin gitu ya. Sekalian kalian taruh si scan barcode denahnya yang udah fix tadi, kalian tata aja. Nanti kalian bisa screenshot untuk ke pembelinya gitu ya. Pokoknya jangan lupa buat konsultasi sama pembeli, karena pembeli adalah raja dan kita perlu banget untuk mengetahui gimana keinginan pembeli, oke? Di sini nggak lupa juga ada yang namanya mata angin gitu ya. Tapi ini sorry banget, aku belum cross check apakah mata angin aku udah bener atau belum. Tapi yang pasti ini aku pasang dulu aja. Terus aku mau tanya dulu ke pembeli aku gitu ya. Biasanya kalau aku sih di screenshot aja, terus nanti langsung aku kirim ke pembeli aku gitu. Oke, jadi ternyata pembeli aku minta revisi dikit, minta ditambahin kayak gazebo sama tower gitu. Terus sama pasar mereka minta ditambahin, dan ini udah aku selesai revisi, udah fix. Ini kalau udah fix kalian ekspor aja ya. Ekspornya itu dalam bentuk PNG, karena kalau JPG itu bakalan kelihatan putih-putih gitu loh, nggak transparan di undangan kalian. Jadi ini kalian ekspornya formatnya itu adalah PNG gitu ya. Ini semua dinah-dinah aku yang aku desain pasti ekspor aku PNG gitu ya. Terus kalian pilih juga transparansinya, kalian centang aja. Oke, kalau udah tinggal kalian oke, dan ini siap banget buat dicetakin dalam undangan, dan desainnya coming soon ya, kalian tunggu. Semangat terus dan jangan lupa buat subscribe. Terima kasih.